Oke, jadi Vario 125 ini adalah motor korban malpraktek mungkin ya. Konsumennya sudah habis 3 jutaan katanya, sebulan balik bengkel ke mesin, nggak nyampe sebulannya jebol lagi. Nah, jadi titik masalahnya motor ini ada masalah di radiator ya, overhead. Jadi mari kita lihat terlebih dahulu untuk kondisinya sini. Ini bisa kita lihat bloknya masih baru ya, belum lama. Jadi setelah motornya itu sering overhead, konsumennya itu nggak dipakai lagi motornya, jadi disimpan. Nah, ini baru ada budget untuk memperbaiki. Kita coba kita lihat ini ya. Wah. Nah, ini ada penyumbatan di aliran radiatornya. Oke, ini bisa dipastikan. Dan di bagian saluran jalur radiatornya juga tersumbat, dan di water pumpnya juga ada bocor, padahal water pumpnya katanya kemarin juga diganti. Pokoknya total habis 3 jutaan. Oke, mari kita lihat dari luarnya terlebih dahulu, nanti kita akan video pembongkarannya. Nah, ini yang saya analisa untuk packing headnya ini dikasih lem ya. Nah, ini menyebabkan kemungkinan besar menyebabkan adanya penyumbatan pada radiatornya. Nah, ini kelihatannya ini ada. Kalau untuk area di head ini sangat tidak diwajibkan untuk memberikan lem ya jika menggunakan packing yang ori. Kalau menggunakan packing yang KW pun, harapkan penggunaan lem gasketnya itu berhati-hati, jangan sampai menutupi saluran radiator. Nanti kita akan bongkar, nanti kita lihat isi dalamnya bagaimana. Oke, ini setelah kita buka, mari kita lihat ya teman-teman. Mungkin pada penasaran ya. Kita buka dulu ini klipnya, soket dari sensor O2 nya ini. Maaf ya agak kurang rapi videonya karena saya di sini sambil memegang HP tangan satunya. Susah ya. Sebentar ya. Oke, lanjut loh. Mari kita tarik dulu headnya ini. Sampai nyangkut ya, karena kita sulitan. Kita angkat sedikit bagian headnya ini. Ini saya kerja sendiri ya teman-teman, jadi saya angkat mesinnya ini juga sendiri. Nah, kita angkat ya. Bentar, kita rapikan lagi untuk posisinya ya. Maaf ya, sorry videonya kurang rapi. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang punya Vario 125, 150 ini bisa cek bagian sini. Tidak ada tambal kan? Nah, ini kita sudah ketemu penyebab motor ini, radiatornya sering kering dan overhead terus. Lihat ini di bagian headnya ini, packingnya ini diberi lem ya, gasketnya. Nah, ini menyebabkan sirkulasi radiatornya itu tidak lancar. Tuh, kan numpuk di bagian lubang ini nih, sirkulasi radiatornya overhead, dan ya mesinnya jebol lagi. Kalau kayak gini mau 10 kali pengalian turun mesin nggak bakalan sembuh ya. Ini untuk bagian headnya nanti kita bakalan cek lagi apakah ada melengkung atau tidak. Kalau memang di bagian headnya melengkung, kita kalau ke tukang bubut diratain lagi. Kalau kondisi headnya itu juga tidak rata, ya bakalan overhead karena ada kebocoran kompresi. Ini sangat hati-hati ya teman-teman. Kalau teman-teman bongkar mesin-mesin KZR atau 459 itu
harus diperhatikan di bagian headnya nih, takutnya melengkung. Ya, oke. Di sini pin dowelnya ada satu, dan pin dowelnya ternyata teman-teman tidak ada satunya ya. Nah, nggak ada. Nah, ini juga sangat-sangat rentan bahaya ini. Ini korban malpraktik, saya bisa bilang ini korban malpraktik ya. Pin dowelnya nggak dipasang satu ya. Nah, otomatis antara ini bakalan geser. Ini untuk bloknya sebenarnya masih baru, tapi bisa kita lihat kondisi dalamnya ada. Di sini juga ada air radiator, jadi otomatis radiator ini masuk ke ruang bakar ya, sudah dipastikan. Oke. Nah, jadi saya jelasin sedikit mungkin buat teman-teman yang bingung, misalnya mesinnya itu sering overheat, udah gonta-ganti ini itu masih sering overheat. Jadi beberapa faktor penyebab motor Vario 125 atau 150 yang sering overheat atau radiatornya sering kering sendiri. Oke, selain dari misalnya kita katakanlah kondisi dari water pumpnya, radiatornya itu bagus, ada beberapa faktor simpel yang sangat berpengaruh. Yang pertama itu teman-teman bisa cek tutup radiatornya ini. Nah, ini sudah kalau kondisi radiatornya itu bagian karetnya terlalu mengembang, sudah dipastikan tutup radiatornya tidak bagus. Saya sarankan ganti saja. Yang kedua tadi dari area headnya ini, bagian head dan headnya ini, jika headnya ini tidak rata bisa dipastikan motor bakalan overheat juga ya teman-teman. Ini antara head dan bagian atas blok ini diwajibkan rata, jangan sampai ada yang melengkung. Oke, dan mungkin teman-teman bingung bagaimana cara cek headnya ini tidak rata ya. Cara ngeceknya cukup simpel, ditaruh aja di atas kaca ya. Ditaruh di atas kaca, nanti bakalan lihat bagian mana yang tidak menyentuh, di bagian mana yang bagus ratanya. Jadi sudah dipastikan headnya itu sudah tidak rata. Untuk ini kalau blok ini nanti kita tergantung persetujuan sama konsumennya mau diganti atau dibubut. Saya sarankan diganti. Ini tanda bahwa motor ini ada kebocoran kompresi. Kayak di bagian sininya ini aja kerak ruang bakarnya masuk sampai sini. Padahal bloknya baru ya. Nah, ini bloknya baru loh, original. Bloknya bakal original. Mungkin video pembongkarannya sama penjelasannya cukup di sini. Nanti kita akan spill setelah pemasangan ya. Setelah kita pasang semua, kita cek lagi kondisi radiatornya sudah normal atau belum. Semoga video ini bermanfaat ya. Sekedar info ya buat yang banyak, mungkin ada beberapa yang belum paham. Untuk motor Vario 125 atau 150 ini pakaian bloknya itu menggunakan besi. Nah, ini motornya baru 1 bulan udah turun mesin karena olinya tidak naik, dan setelah saya bongkar pakaian itu menggunakan kertas merek aftermarket ya. Nah, itu masih ada bekas kertasnya. Jadi melekat lumayan susah membersihnya. Jadi dia tuh menyumbat jalur olinya ya, karena bahannya beda. Kalau yang originalnya itu kodenya Raden R ya. Nah, Raden R dari besi plat. Jadi jangan sampai hal sepele kayak gini ini diremehkan ya, nggak diganti sesuai dengan standarnya. Terutama di pakaian head dan pakaian bloknya. Paling penting itu juga pakaian headnya kalau bisa yang original. Kalau ada yang lebih bagus yang dari tembaga juga nggak masalah. Yang penting jangan pakai yang merek abal-abal atau aftermarket. Kalau untuk pakaian headnya itu bisa-bisa nyebrang air radiatornya atau kompresinya bocor. Jadi sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, jadi Vario ini sudah selesai. Karena mesinnya sudah halus ya, dan radiatornya juga sudah normal ya. Jadi untuk masalahnya itu setelah kita bongkar, ada di bagian headnya dan juga di pakaiannya ya. Jadi packing bloknya itu dan packingnya itu diganti dengan yang aftermarket. Jadi untuk yang pakaian bloknya itu yang seharusnya dari bahan besi atau plat, setelah kita bongkar ternyata dari kertas, atau itu menyumbat jalur olinya. Kedua, pakaian headnya juga yang
otomotif KW, dikasihnya itu lem gasket. Dan yang parahnya itu adalah kedua pindoil di bagian headnya itu tidak terpasang atau lupa dipasang kemungkinan. Jadi mesinnya itu antara blok dan head itu tergeser ya. Nah, dan juga headnya melengkung, jadi kemarin kita papas secara manual saja karena tidak terlalu parah. Untuk hasilnya sudah normal ya. Supaya radiatornya juga sudah bagus, berfungsi, termostatnya juga sudah kita cek, dan water pumpnya kita ganti yang baru ya. Oke, untuk radiatornya sudah sirkulasinya sudah lancar ya, sudah normal. Nah, suara mesinnya juga sudah halus. Kalau kemarin itu melitiknya itu disebabkan dari bearing motor asnya yang sudah aus, sudah goyang. Ini adalah suara mesinnya lumayan halus ya, halus lah dengan yang motor baru. Mobilnya juga sudah bagus, kayaknya ini hasilnya kalau seperti ini. Jadi masalahnya itu satu, packing head, packing blocknya yang bermasalah, kedua pindoilnya tidak terpasang, yang ketiga headnya melengkung, sama water pumpnya sudah bermasalah. Padahal untungnya sudah habis 3 juta lebih ya, tapi ya masih nggak sembuh. Di sini perawatannya sudah ya, teman-teman bisa bandingkan kemarin video yang sebelumnya itu, yang itu kan setelah kita hidupkan di sini sudah langsung keluar asap ya, itu menandakan ada kebocoran kompresi di bagian headnya. Sekarang sudah normal. Oke, sekian, terima kasih, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Jika teman-teman punya yang masalah di bagian radiator bisa komen aja ya, nanti kita beri sedikit penjelasan yang lebih detail. Terima kasih.